Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Putri Cayani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peredaran darah manusia. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Fungsi sistem peredaran darah yang utama adalah mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan melalui sel-sel di tubuh, kemudian mengambil sisa metabolisme pada sistem ekskresi. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang terakhir adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar dan jika kita potong penampakannya akan seperti berikut. Nah, jantung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Di sini ada gambar dari sebuah jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat di mana darah mengalir berdasarkan arah aliran darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi biasanya membawa darah bersih yang kaya oksigen. Nah, pembuluh nadi yang terbesar disebut dengan aorta. Sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh balik biasanya membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Pembuluh balik atau vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya agar darah tidak bisa berbalik arah. Pembuluh arteri dan pembuluh vena memiliki banyak cabang ujung. Cabang pembuluh yang terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ternyata berdinding tipis dan berpori untuk memudahkan pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda dan tertutup. Peredaran darah ganda artinya dalam satu siklus darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan peredaran darah tertutup artinya aliran darah akan selalu berada di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang jalur yang ditempuh peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye.